Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bapak di Bapak Dekan Fakultas Pertanian Andalas, Pak Dr. Indra Dwipa, dan menghormati yang pada kesempatan ini tadi diwakili dari Bapak Dekan bidang 1 ya, bidang akademik, Bapak Dr. Agustin Trisna Wardani. Kemudian juga tentu saja terima kasih ini Pak Edwin selaku Kaprodi Budaya Perkebunan dan Pak Iksan yang selaku Kaprodinya. Pak Edwin selalu ketua jurusan ya, departemen. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah masyukurillah, terima kasih ini saya diberi kesempatan untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dan untuk nanti mungkin sharing tentang apa ini sesuai dengan acara pada kesempatan hari ini, yaitu FGD tentang evaluasi dan pengembangan program studi kurikulum agroekoteknologi. Apa itu berbasis apa itu OB dan MPKM ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya berpikir saya tetap yang kedua, jadi saya bisa ngintip dulu apa yang disampaikan Bapak Dokter yang tadi yang narasumber pertama, yang mungkin akan lebih banyak bicara dengan OB. Ya. Kami kemarin kontak dengan Pak Ihsan, saya mungkin lebih bicara dengan ke bidang ilmuwan, kurikulum ke bidang ilmuwan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kehormati, mungkin saya mohon izin untuk share. Pak bisa dilihat kami ya, PPT kami? Sudah bisa, Pak. Sudah. Terima kasih. Jadi mungkin kesempatan Pak kali ini kami akan menyampaikan tentang apa kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan program studi jadi agroteknologi jadi sesuai dengan dari komunikasi. Jadi kami mungkin lebih fokus ke kurikulumnya. Jadi mungkin kita bukan ke meskipun nanti karena tidak terlepas juga dari kita bicara kurikulum itu juga kita tidak terlepas dengan konsep apa itu aturan basic education tadi, karena kurikulum yang kita kembangkan sekarang ini ya memang basisnya OB, jadi mungkin lebih ke implementatif narasumber yang mungkin nanti yang ingin kita sampaikan. Jadi pertama nanti tentang agroteknologi sebagai cabang ilmu pertanian. Jadi ini saya sampaikan jadi untuk menyamakan persepsi tentang agroteknologi, karena itu bisa dikatakan apa itu terminologi baru ya, baru 2000. Jadi kita memiliki istilah ini sehingga barangkali perlu kita segarkan, meskipun barangkali kalau terutama pimpinan yang dulu yang pernah berinteraksi dengan FKPTPI pasti akan paham. Ya, kemudian juga pagi ya. Kemudian terminologi dalam kurikulum yang ini penting, yang barangkali yang kita perhatikan nanti. Kemudian yang ketiga, peran pagi itu selaku organisasi asosiasi profesi bidang agroteknologi, perannya. Gitu. Kemudian kurikulum inti dari program studi yang strategi agroteknologi ataupun agroekoteknologi ya sama ya dalam hal ini. Jadi kalau bilang agroteknologi ya agroekoteknologi karena itu sepakatan sama. Kemudian kurikulum MPKM program studi agroteknologi, kemudian prodi implementasi 8 kegiatan MPKM dan rancangan MPKM dan 8 penelitian.
Kita mulai barangkali agroteknologi sebagai cabang ilmu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya, di bidang keilmuan agroteknologi. Mungkin dari awal di sini sudah saya judul bahwa barangkali international term-nya, nah itu adalah plant production technology, itu paling dekat. Ya, artinya kalau kita mengacu program studi yang ada di luar, barangkali itu. Makanya jauhkan. Kemudian kalau kita melihat di sini saya dari glosarium yang jelas itu paling relevan yaitu di agronomi itu kalau itu ya agroteknologi sebelum mungkin saya sampaikan agroteknologi dari kata agronomi bukan agriculture dan teknologi ya dari sini bukan agriculture lebih ke agronomi. Nah, kemudian apa itu agronomi? Jadi ini saya dari Glossarium of Agronomy Terms itu ya dari yang ditulis oleh Marin et al 1976 itu bahwa the terms of agronomy is divided from the two Greek words agros meaning fields and nomos meaning to manage. Thus, agronomy has been defined as the art and science of field crop or plant production in management. Nah, barangkali di sini bisa kalau secara sederhana sebenarnya agronomi itu kan sering juga diterjemahkan sebagai science of growing plant atau growing crops ya. Yang dapat diartikan sering ilmu bertanam ya. Sebenarnya ilmu lapangan, ilmu terapan di lapangan. Nah, kemudian terkait dengan teknologi. Teknologi kalau di KBBI, lihat di KBBI. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan, merupakan terapan dari suatu ilmu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya agroteknologi adalah ilmu terapan agronomi. Atau bisa dikatakan teknologi agronomi, teknologinya agronomi. Kemudian teknologi produksi tanaman, bisa juga. Kemudian atau ilmu metode atau teknik produksi tanaman. Di sini metode itu jadi kalau di misalnya teknologi pertanian, nah, teknologi pertanian itu tekniknya lebih ke machinery. Tapi kalau maksudnya adalah ya. Ini pra 2016 namun dalam terminologi ini satu presentasi sendiri, jadi panjang di sini kalau secara lengkapnya barangkali Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, untuk ilustrasi agroteknologi ini kan memang dulu awalnya itu juga dari tatanan budidaya pertanian yang di situ sebenarnya dalam budidaya tanaman itu ada 3 kelompok, yaitu ilmu tanah, agronomi, dan produksi tanaman. Nah, agroteknologi itu merupakan terapan kombinasi tadi, terapan dari atau ilmu lapangannya dari ketiga cabang tadi. Nah, memang di sini awalnya itu bahwa itu waktu itu ada terminologi atau bergabungnya prodi-prodi yang ada di bawah budidaya pertanian, kemudian ada di bawah sosial ekonomi pertanian, karena banyak masukan bahwa di lapangan itu yang diperlukan adalah
tenaga-tenaga yang siap, yang memiliki ilmu yang lebih lengkap. Jadi kalau budidaya ya barangkali ya kalau di lapangan kita tidak bisa berangkat atau bermodalkan ilmu tanah saja atau proteksi tanaman saja atau ilmu tanaman saja, sehingga ini yang diperlukan adalah ilmu yang barangkali lebih diperlukan lapangan, yaitu yang teknologi produksi tanaman tadi atau agroteknologi. Itu latar belakang, ya, termasuk latar belakang kenapa munculnya agroteknologi atau agroekoteknologi. Nah, kemudian berikut coba kita, karena kita membahas kurikulum, barangkali juga ada hal-hal yang memang kelengkapan kurikulum yang penting itu kita lihat. Yang pertama, kurikulum itu sendiri itu adalah, jadi ini juga saya ambil dari permen ya. Yang kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Itu kurikulum yang sekarang kita lagi kita konsep yang paling up to date untuk pengembangan kurikulum itu kurikulum yang berbasis OB tadi, outcome based education. Yang di situ ada unsur, harus unsur penetapan standar ya, situ. Kemudian juga dalam rangka mendukung akreditasi industri dan keberlanjutan, pengembangan secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau sebelumnya barangkali pengembangan kurikulum ini selalu hanya berbasis KKNI, gitu ya. Jadi kalau permen masih yang 2014, 2015 itu barangkali ini selalu berbasis KKNI. Kemudian ada berkembang capaian pembelajaran, berbasis capaian pembelajarannya. Tapi sebenarnya tetap ini tidak bisa ditinggalkan, apakah UB itu meninggalkan KKNI tetap. CPL pun berbasis capaian pembelajaran lulusan pun juga demikian. Maka perlu kita juga refresh lagi. Ya. Jadi KKNI di sini yang dimaksudkan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Jadi ini kualifikasi yang memang jadi supaya, karena di lapangan itu yang dibutuhkan kan juga berbagai kriteria, berbagai kompetensi yang berbeda, sehingga dengan KKNI ini diharapkan itu di lapangan sesuai dengan kebutuhan lapangan itu akan bisa dipenuhi melalui sistem pendidikan. Nah, kemudian capaian pembelajaran lulusan. Jadi, waktu itu kan setelah KKNI itu muncul capaian pembelajaran. Jadi kalau apalagi sebelum 2015, ya, cuma KKNI saja. Nah, setelah 2014-15 itu kan muncul ini berbasis capaian pembelajaran lulusan. Apa itu CPL atau capaian pembelajaran lulusan? Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Nah, CPL ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan. Sebenarnya kalau kita bicara capaian pembelajaran lulusan, ini akan menyangkut berbagai standar. Nah, jadi di situ akan menyangkut standar isi pembelajaran, ada standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,
standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Karena untuk mencapai capaian pembelajaran ini, itu semua diperlukan. Nah, kemudian ada terminologi dalam perkembangannya juga, yang paling update, yaitu yang ada terminologi outcome-based education, atau pendidikan berbasis sasaran, ya. Atau capaian. Pendidikan berbasis capaian, sering ditranslate seperti itu. Pendidikan yang berpusat pada outcome, bukan hanya materi yang harus diselesaikan. Jadi maksudnya tidak cuman setelah menyelesaikan kurikulum itu berarti udah tercapai. Setelah mengikuti kuliah, berbagai mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan, atau mungkin deskripsi dalam capaian pembelajaran, atau deskripsi CPL lulusan tadi, itu bukan berarti sudah tercapai seperti itu. Nah, kemudian di sini OB itu ya, mengukur hasil pembelajaran, outcome, dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan baru yang mempersiapkan mereka sesuai perkembangan. Nah, pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses, pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Nah, OB ini berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan, dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur evaluasi, dan juga tentu saja akademik atmosfer. Nah, kemudian di sini juga tadi yang barangkali yang kita lihat yang terakhir, ya, akademik atmosfer, kemudian juga akademik culture yang perlu ini akan sangat mensupport, ya, mensupport sekali bagaimana nanti juga penyelenggaraan pendidikan, tidak cuma program studi tapi juga di pendidikan itu bisa juga berjalan cepat. Itu ketika sedikitnya 20 ini ada, ya, yaitu ada kejujuran, kritis, logis, sistematis, kreatif, objektif, analitis, konstruktif, komprehensif, kolaboratif, intensif, untuk tahu, komunikatif, kompasif, simpatik, kreatif, inovatif, dinamis, dialogis, mudah menerima kritik, menghargai pendapat, bebas prasangka, argumentatif, berbasis fakta. Nah, ini saya kira academic culture yang memang harus ada di lingkungan akademik kita semua, ya, di perguruan tinggi. Jadi kalau ini kondusif, ini saya kira juga untuk maju itu suatu untuk mencapai capaian pembelajaran, untuk mencapai tujuan perguruan tinggi itu sangat kondusif sekali. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kita coba berikutnya, yaitu peran pagi dalam mereview kurikulum program studi agroteknologi. Ini juga saya nganukan dari Permen, ya. Yang pertama, kalau dari anggaran dasar, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pagi selaku organisasi asosiasi, bahwa tugas pagi adalah pertama, merespon dan membantu sosialisasi kebijakan di lapangan. Jadi ketika ada peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi, ya, termasuk yang lain atau terkait, termasuk misalnya undang-undang tentang budidaya tanaman, nah tugas kita adalah membantu sosialisasi. Itu yang kita tetapkan di dalam anggaran dasar. Nah, jadi untuk bisa menyampaikan, bisa di lapangan. Jadi termasuk kebijakan ini, yang kurikulum berbasis KKNI, berbasis capaian pembelajaran lulusan, berbasis OB, MPKM, kurikulum MPKM, ya, itu Bapak kita juga maka
tidak salah tadi ketika Departemen Perkebunan Andalas, kemudian yang prodi agroteknologi itu jadi berkoordinasi dengan Pagi dalam peninjauan kurikulum. Kemudian memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan. Ya. Kemudian memberikan masukan ataupun kritisi kepada pemangku kebijakan dalam penentuan kebijakan. Itu yang tertulis di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pagi. Bapak-Ibu sekalian yang hormati, jadi kalau kita juga di dalam permen, ya, di panduan perancangan kurikulum itu dalam Permen nomor 3 2020. Jadi, di sini juga menyebut asosiasi, ya, di dalam urutan perancangan kurikulum yang di sini diawali dengan analisis kebutuhan pasar, pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi misi universitas, analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional. Nah, ini kan tentu saja semua orang yang terkait, ya, dari termasuk asosiasi, ya, itu kan juga akan memperhatikan hal ini, tentu saja akan memiliki juga respon-respon tersendiri. Dan kita ke depan sebagai asosiasi, ketika ada suatu isu-isu yang baru atau kebijakan baru, selalu kita mencoba merespon. Itu apa yang mencoba memahami, kemudian juga mencoba akan membantu mensosialisasi, kemudian juga termasuk mengkritisi tadi seperti itu tadi yang saya bacakan di slide sebelumnya. Nah, di sini disebut asosiasi. Ya, di sini asosiasi yang disebut asosiasi sampai penentuan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran. Ya. Nah, di situ tentu saja kita juga merumuskan pada standar minimal. Yang karena juga di permen juga capaian pembelajaran lulusan ini itu ya semua prodi harus mengacu yang disepakati oleh asosiasi sebagai standar minimal. Ya, artinya disebut itu sebagai standar minimal, artinya masing-masing prodi itu masih tugas untuk mengembangkan sesuai dengan uniqueness-nya program studi yang masing-masing. Jadi seperti di sini kan di Andalas ini ada 2 program studi, ya, yang satu itu di kampus utama, ya, agroteknologi, yang satu agroteknologi, jadi tidak masalah. Cuman biasanya umumnya kalau yang di ini itu sebagai kampus di luar kampus utama biasanya sama, dan ini prodinya beda, tapi juga tidak masalah karena tidak ada aturan yang mengikat itu yang haruskan sama, ya. Nah, ya di situ yang jelas harus ada juga kalau nanti di dalam dokumen kurikulum itu juga tetap harus ada tim penanggung jawab kurikulum itu, tim pengembangnya. Ya. Jadi siapa yang tugas, ya. Kemudian yang dilibatkan dari internal, dari bidang studi, laboratorium, kemudian juga kemudian dalam penetapan dari profil lulusan, ya, yang kemudian diteruskan harus linear, ke bawah menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan, ya, kemudian dibuat matrik bagaimana koneksinya antara pemilihan bahan kajian dan capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini asosiasi juga termasuk Pagi, itu juga bahan-bahan kajian utama, barangkali nanti juga kita bahas di berikutnya, ya. Jadi keterlibatan semua internal maupun eksternal. Jadi seperti pada kesempatan pagi ini, barangkali memang pas sekali melibatkan asosiasi. Yang barangkali kalau belum itu barangkali juga nanti stakeholder, ya. Stakeholder yang mereka untuk bisa memberikan masukan, dan kalau itu misalnya termasuk mungkin dari perkebunan atau dari Pemda atau dinas perkebunan, karena kalau ini sebagai kasnya untuk bidang perkebunan barangkali itu juga. Jadi tidak cuma sekedar struktur kurikulum. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, ini juga
ketika kita membuat suatu apa saja ya dokumen di dalam apa itu manajemen penyelenggaraan pendidikan ya, yang termasuk kurikulum ya, itu karena basisnya itu kita kan nanti juga orientasinya kan tetap untuk akreditasi sehingga kita tidak salah, jadi kita juga mengacu di situ basis kriteria dalam penilaian matrik penilaian Badan Akreditasi Nasional. Nah, di sini diantaranya yang kami terkait dengan kurikulum, kriteria kurikulum itu di situ ada kriteria keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pengkajian kurikulum. Nah, di situ itu grade-nya akan mendapat poin 4 itu apabila evaluasi dan pemutaran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai 5 tahun. Jadi paling lambat 5 tahun. Yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. Jadi kalau menggunakan poin 4 ya harus ini melibatkan ya, industri atau perusahaan, pakar kemudian juga dari asosiasi. Jadi kalau nanti di dalam narasi di apa itu orangnya tidak bunyi seperti itu, barangkali poinnya tidak bisa maksimal. Kemudian yang berikutnya, kita kurikulum yang terkait dengan kurikulum ini. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, garing miring SKKNI. KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah itu grade 4, ya, kita langsung yang grade 4 yang sempurna ya. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggaraan program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. Jadi ini yang penting untuk melihat linearitas, terutama barangkali dengan paling mudah dipahami itu dengan kata kunci yang selalu ada di situ ya. Jadi kalau misalnya dalam prodi ini prodi untuk agroekoteknologi yang spesifiknya uniqueness dalam perkebunan, maka di situ harus bunyi selalu itu menonjol tentang perkebunan tadi. Kata perkebunan tadi itu bisa juga menjadi pita utama ya, pita utama. Kalau nggak mau pita utama ya benang utama, benang merah, pita merah yang menghubungkan sehingga mewarnai dari kurikulum tadi. Jadi setiap mata kuliahnya dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pada kurikulum prodi agroteknologi yang berbasis KKNI. Ya, ini juga masih kita lakukan dalam panduan gitu ya, bahwa dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI melalui tahapan penyusunan dokumen yang di sini yang saya beri tambahan merah, bahwa di situ ada tahapan ya. Jadi kalau yang sebelah kiri evaluasi kurikulum capaian CPL ya. Nah, ini ada masukan asosiasi, ada stakeholder, artinya pengguna. Nah, jadi di sini jelas asosiasi. Kemudian di sini juga menyebut konsorsium bidang ilmu. Nah, konsorsium bidang ilmu ya tidak lain bisa diterjemahkan juga asosiasi juga. Ya. Jadi kalau tahapan awal itu analisis kebutuhan pasar, kemudian visi misi ya. Di visi misi juga itu kan biasanya juga sudah menerawang ke depan akan kebutuhan ke depan gitu ya. Kemudian ditetapkan profil lulusan. Selanjutnya dari profil lulusan rumusan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian tadi seperti yang tadi sudah sampaikan, matriknya, hubungan mata kuliahnya, bahan kajian dan capaian pembelajaran,
yang tadi terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Ya. Kemudian jadi organisasi mata kuliah dan besarnya SKS. Nah, kemudian organisasi mata kuliah. Dan mungkin terakhir adalah perangkat pembelajaran yang ada RPS, ada bentuk penilaian, dan lain sebagainya. Di situ, di sini kalau tahapan-tahapan di sini sebenarnya mata kuliah itu barangkali belakangan, ya. Tapi yang sering kita akan terbalik, mata kuliah dulu, gitu ya. Mata kuliah ada struktur dulu, itu paling mudah. Tapi sebenarnya juga tidak masalah, tapi dievaluasi dari yang sudah ada mata kuliah tadi relevan atau tidak. Yang jelas itu yang harus kita tetapkan kan capaian pembelajaran lulusan, kemudian capaian pembelajaran apa saja yang lebih spesifik tadi, kemudian perlu diwadahi dengan mata kuliah apa. Jadi, dokumen kurikulum yang kalau berdasarkan itu akreditasi ya program studi yang harus ada. Yang pertama adalah identitas program studi, menuliskan identitas program studi, evaluasi kurikulum dan tracer studi. Kemudian ketiga, landasan perencanaan pengembangan kurikulum, rumusan visi misi, tujuan, strategi, dan university value. Kemudian berikutnya rumusan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan. Kemudian penetapan bahan kajian berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan atau body of knowledge-nya. Penetapan bahan kajiannya. Kemudian berikutnya pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS. Kemudian setelah ditentukan mata kuliah bobot nilai, kemudian dibuat matrik dan peta kurikulum. Ya. Jadi kontribusinya masing-masing terhadap capaian pembelajaran lulusan. Kemudian rencana pembelajaran semester, kemudian rencana implementasi BKM, ya. Yang kemudian berikutnya adalah manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum, termasuk SPMI. Nah, jadi kalau sudah apa itu saya kira mungkin semua prodi biasanya sudah memiliki ya, tapi mungkin kita refresh kembali di sini ya. Termasuk ini kesesuaian ini. Jadi capaian pembelajaran program agroteknologi ini yang kita rumuskan itu ya. 2015, 2017 kita lihat, pernah kita review itu di bawah bimbingan teknis dari Permawa. Kemudian juga tahun 2020 kemarin, jadi untuk persiapan pertemuan di Malang sebenarnya kita jadi pengurus juga bersama anggota Kaprodi ya. Itu juga mencoba menelaah bagaimana apakah masih dengan adanya MBKM ini dengan adanya konsep OP tadi masih relevan atau tidak. Tapi masih disepakati ternyata semua masih cukup relevan. Jadi tidak perlu ada revisi. Sehingga kita tetapkan kembali tahun 20 kemarin. 2020 ya. Yang pertama untuk penguasaan pengetahuan ini kan spesifik yang ditetapkan. Jadi kalau yang seperti sikap itu kan standar nasionalnya sudah ada. Kemudian pengetahuan umum juga demikian. Maka yang perlu kita tetapkan adalah penguasaan pengetahuan, artinya pengetahuan yang spesifik dan bidang ilmu atau prodi. Yang pertama adalah menguasai konsep teori tentang ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, ilmu dan teknologi lingkungan, dan teknologi produksi tanaman berkelanjutan. Yang nomor dua, menguasai konsep teoritis secara umum dan prinsip-prinsip pengelolaan organisme pengganggu tanaman terpadu, ilmu pemulihan tanaman, dan pengelolaan sumber daya lahan dan hayati. Berikutnya, menguasai prinsip-prinsip kepemimpinan teknologi informasi, komunikasi, serta manajemen sumber daya manusia. Yang berikutnya, menguasai metodologi penelitian meliputi perancangan percobaan, metode survei, dan metode statistika dalam analisis data. Dan yang kelima, menguasai pengetahuan faktual
dan isu terkini tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian yang keterampilan khusus. Ini yang pertama adalah mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian, serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik. Jadi meskipun kita emphasizing-nya, penekanannya pada, tapi tetap sosial ekonomi, karena nanti kalau sudah terjun di lapangan kita juga kita perlu bekal ilmu dari aspek sosial ekonomi di sini. Maka waktu ada review di bawah bimbingan teknis dari LMA itu kita tambahkan ya. Kemudian berikutnya mampu mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah dalam teknologi produksi tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data. Kemudian berikutnya mampu merencanakan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi produksi tanaman dengan teknologi terkini dan ramah lingkungan yang efektif dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Berikutnya, mampu melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif. Dan terakhir, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi produksi tanaman. Jadi di sini, jadi kalau sekarang lagi ada apa itu konsep pertanian apa itu yang pertanian presisi ya, dari presisi yang berbasis teknologi tadi ya. Jadi di sini sebenarnya sudah tercakup di itu sudah masuk. Jadi sejak 2015 sebenarnya kita sudah memasukkan itu ya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak-Ibu sekalian hormati, kita lihat untuk kelompok ilmu kajian prodi agroteknologi atau agroekoteknologi yang kita sepakati. Yang pertama adalah ilmu dan teknologi pangan, kemudian 2 ilmu dan teknologi media tanaman, ilmu dan teknologi lingkungan pertanian. Ya. Ini 3 yang menjadi apa itu kelompok kajian utama. Nah, kemudian mata kuliah wajib prodi agroteknologi komponen ya. Yang itu kan ada wajib yang nasional atau dari dikti seperti agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila. Kemudian kalau dari perguruan tinggi ini tentu saja masing-masing perguruan tinggi memiliki bisa 2 sampai 6 gitu ya. Jadi kalau lebih dari 6 ya terlalu banyak gitu ya. Ada yang yayasan ya, yayasan yang barangkali di situ mungkin lebih banyak. Terus kami pernah menemukan ada yang sampai 12 sendiri itu untuk nganu, tapi saya kira menurut saya terlalu banyak. Fakultas itu juga mungkin mempunyai uniqueness tadi, ya bisa juga menjadi itu. Kemudian course prodi atau inti itu yang memang perlu disepakati asosiasi, sehingga setiap prodi itu memiliki untuk yang artinya yang course prodi tadi. Kemudian mata kuliah prodi ini yang sesuai dengan uniqueness prodi sebagai bentuk keunggulan dari prodi yang lain, jadi bisa di sini itulah rangkumannya. Jadi kemudian di sini mungkin sekedar memberikan ilustrasi saja urutan-urutan yang ada dari mata kuliah yang ada. Untuk kelompok kajian mata kuliah umum yang dasar itu yang agroteknologi ya mata kuliah agroekologi yang ada, biologi pertanian, agroeklimatologi, genetika pertanian, fisiologi tanaman. Kemudian untuk kelompok kajian ilmu dan teknologi tanaman itu agroteknologi ya. Jadi kalau nanti prodinya agroekoteknologi ya mungkin menggunakan agroekoteknologi, jadi sama saja. Kemudian teknologi produksi tanaman pangan, teknologi produksi tanaman perkebunan, teknologi produksi tanaman hortikultura,
dan pemulihan tanaman dan teknologi produksi benih. Di pokok, jadi meskipun nanti ada penekanan, ya ini mungkin SKS-nya juga lebih banyak. Jadi kalau karena di sini di bawah Departemen Perkebunan ya. Nah, kemudian kelompok kajian yang ilmu dan teknologi media tanaman. Jelas ilmu tanah dasar, pengelolaan irigasi, pengelolaan lahan, pengelolaan kesuburan tanah itu mungkin perlu ada. Kemudian berikutnya adalah untuk kelompok kajian ilmu dan teknologi lingkungan, perlindungan tanaman, pengelolaan habitat terpadu, pengelolaan hayati dan pengelolaan habitat, mikrobiologi tanaman dan biologi kesehatan tanah. Di apalagi agroeko itu ya, menekan ada pertanian berkelanjutan. Ya. Ini mata kuliah ini penting. Kemudian mata kuliah wajib prodi agrotek atau agroekotek berbasis capaian belajar dan kelompok bahan kajian. Ya. Kemudian untuk kelompok bahan kajian yang umum ini ya, tadi. Jadi kalau tadi yang 3 utama tadi ya, kelompok kajian yang umum itu wirausahaan pertanian itu tetap biasanya tetap ada karena ini penting, jadi supaya nanti lulus itu harapannya sebenarnya itu yang utama malah banyak yang berwirausaha sehingga akan menghidupkan ekonomi kita secara nasional. Kemudian ekonomi pertanian, komunikasi pertanian, sistem pertanian berkelanjutan, bioteknologi pertanian, barangkali sekarang bisa juga ditambah pertanian presisi. Nah, jadi meskipun ini secara konsep di awal, bisa di awal, jadi seperti dan sistem pertanian berkelanjutan. Meskipun pada sana implementasi nanti masing-masing kuliah, masing-masing mata kuliah yang terapan-terapan tadi itu harus mungkin ada untuk pengembangan dari sisi pertanian presisi jadi implementasi. Jadi ini secara konsep saja di sini wajib. Kemudian makul wajib penguatan kompetensi prodi agrotek atau agroteknologi yang khususnya melalui MBKM. Nah, ini kan yang sering menjadi masalah, sering banyak didiskusikan kan. MBKM ini kan bebas mata kuliah, kalau mengambil mata kuliah di luar bagaimana begitu. Sementara mata kuliah ini juga harus terdaftar di pangkalan data Dikti. Bagaimana kalau mata kuliah ini banyak mata kuliah yang di kurikulum kita tidak ada di situ. Bagaimana merekognisinya gitu. Dan lain sebagainya lah, banyak terkait rekognisi mata kuliah. Maka bisa juga di sini hanya sekedar salah satu yang bisa dibuka itu adalah dengan untuk mata kuliah yang memang sebenarnya isinya fleksibel. Jadi sebagai untuk wadah saja. Misalnya dengan kata dan mungkin terminologi juga bisa lain ya di sini. Misalnya teknologi produksi tanaman selekta. Nah, jadi misalnya nanti ketika magang di perkebunan kelapa sawit, jadi misalnya di sini teknologi produksi tanaman kelapa sawit. Nah, jadi isinya, tapi nanti pokoknya itu, jadi yang di daftaran di pangkalan data ini teknologi produksi tanaman selekta. Jadi ketika implementasi di perkebunan kelapa sawit ya nanti tambah di tanggal selekta dalam kurung perkebunan kelapa sawit. Kalau nanti kebun kakao ya udah dalam kurung perkebunan kakao. Nah, kemudian kalau ada di yang lain mungkin di karet ya udah tinggal isi perkebunan karet. Jadi tetap terdaftar ada, jadi di pangkalan data tetap ada. Nah, demikian juga teknologi pengendalian UPT nanti disesuaikan komoditasnya bisa apa saja. Dengan kata selekta ini makanya kan bisa masuk apa saja. Ya. Teknologi benih selekta, teknologi kesuburan tanah selekta. Nah, kemudian kurikulum MBKM ya kita dilakukan.
terkait dengan MBKM ini, kurikulum juga ada saluran pengembangan kurikulum itu di panduan itu ya, panduan implementasi Permen nomor 3 2020 yang MBKM ini yang dari KKNI di sini yang jelas ada di sini juga disebutkan di sini ada yang melalui ya di situ tetap harus memperhatikan ada profil lulusan ya, lulusan yang tadi ada 4 tadi ada sikap, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan khusus melalui suatu yang rancangan UB, kemudian di situ menjadi dalam bentuk kurikulum dan pada program studi. Nah, di situ di dalam implementasi dalam pembelajaran kurikulum tadi di sini bisa melibatkan prodi yang lain, perguruan tinggi yang lain, atau bahkan industri atau mungkin juga non PT. Jadi institusi non PT. Jadi yang dianukan selalu ada itu yang bentuk 8 MBKM. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian kenapa MBKM? Nah, ini sebenarnya kan itu konsep-konsep yang disempurnakan itu ya. Kalau dulu hanya KKNI, kemudian tambah capaian belajar lulusan, sekarang UB, kemudian tambah MBKM, sebenarnya itu untuk bagaimana konsep-konsep itu menjadi lebih sempurna. Nah, ya di sini ada berbagai permen ya, permen dari situ tentang pendidikan tinggi nomor 12, KKNI nomor 8 2012, kemudian yang sekarang itu yang terbaik yang di permen nomor 3. Nah, kemudian ada yang MBKM ya, dan seterusnya ya. Kemudian juga dari sisi lain memperhatikan harus tetap setiap perguruan tinggi sampai ke prodi itu kan memiliki visi misi, ya, tujuan strategi ya, yang untuk mencapai tadi capaian pembelajaran lulusan tadi ya. Kemudian juga di situ di dalam pencapaian tadi kan tidak terlepas juga kalau kita bicara KKNI atau SKKNI itu kan juga artinya kan kita juga paling lapangan kerja, industri, ya, pengguna dan lain sebagainya di itu sehingga lulusan betul-betul akan sesuai yang diharapkan ya. Jadi tidak cuman kriteria menyelesaikan kuliah dengan kurikulum yang terstruktur, tapi barangkali akan mendapatkan penguasaan yang lebih dari itu sesuai dengan minat bakat dan kebutuhan di lapangan. Jadi barangkali lebih simpel kurikulum MBKM di sini ya, yang kita mengembangkan capaian pembelajaran yang berbasis KKNI dan SKKNI. Nah, kemudian kita membuat kurikulum ya, yang kurikulum MBKM ini itu ada kurikulum yang barangkali dibuat sedemikian rupa itu lebih fleksibel sehingga mahasiswa itu bisa melakukan kuliah tidak cuma di program studi saja ya, ini supaya memang harus fleksibel, kebutuhan juga harus fleksibel sehingga bisa melakukan perkuliahan tidak hanya terbatas di prodi sendiri atau bahkan tidak hanya di prodi lain dalam PT sendiri atau bisa juga di luar. Nah, itu pada intinya seperti itu. Barangkali kalau yang saya tambahkan ini dari saya bahwa kurikulum MBKM itu ya kurikulum yang fleksibel ya. Nah, melalui proses pembelajaran yang tentu saja kita kalau mengikuti era sekarang era informasi dan teknologi informasi dan komunikasi, proses pembelajaran yang
yang fleksibel juga ya. Jadi yaitu kalau sekarang yang dikenal dengan hybrid learning atau blended learning. Sehingga pembelajaran bahkan yang peserta magang yang sedang melaksanakan magang di yang jauh itu juga masih bisa dilakukan perkuliahan ya, atau untuk mendampingi magang ini tadi. Jadi mata kuliah yang untuk merekognisi, jadi misalnya kebetulan magang di perkebunan. Nah, di perkebunan tadi dia lebih menekankan pada apa. Jadi kalau dia minatnya perlindungan tanaman misalnya begitu, di situ mata kuliah pengelolaan organisme pengganggu tanaman bisa menjadi mata kuliah rekognisi di situ. Di situ ada SKS-nya disepakati sehingga di perkebunan itu seolah sebagai tempat prakteknya, kemudian juga teori tetap bisa kita bekali dari kampus ya, melalui daring ya. Jadi melalui secara online bisa dilaksanakan. Nah, kemudian berikutnya bahwa mahasiswa itu tidak cuma sekedar selesai dengan mengikuti perkuliahan yang sudah ditetapkan, kurikulum yang sudah ditetapkan, kemudian tetapi mahasiswa tadi itu bahwa memang betul-betul sesuai dengan deskripsi tadi. Untuk itu ini ada penting yang sekarang juga selalu di kementerian itu bahwa setiap mahasiswa itu nanti lulus itu tidak sekedar hanya membawa ijazah tetapi juga membawa sertifikat kompetensi profesi ya. Jadi minimal. Jadi kalau misalnya nanti di sini perkebunan itu ya, perkebunan kelapa sawit itu nanti bisa juga mengambil skema profesi asisten perkebunan kelapa sawit. Jadi misalnya demikian. Sehingga lulus itu mahasiswa juga akan lebih siap, dan itu juga membuktikan bahwa mahasiswa itu betul-betul sudah mencapai kompetensinya gitu ya. Jadi maka yang konsep OB ini yang itu seperti ini. Jadi perlu ada tidak cuma sekedar deskripsi atau apa yang telah dilakukan saja, sehingga profil lulusan itu yang berbasis minat dan bakat itu akan bisa betul-betul ya dengan karakter kompetitif, adaptif, fleksibel, inovatif. Jadi tidak cuman mahasiswa itu betul-betul bisa mendapatkan sesuatu tambahan yang lebih ya dari kurikulum standar yang telah ditetapkan ya, atau itu yang kalau sekarang ya mungkin akan lengkap sekali ya dari sisi aspeknya yang atau 6C FOHOT high order thinking skills tadi ya. Jadi di situ ada critical thinking, collaboration, communication, creative, citizenship, kemudian juga yang sennya terhadap citizenship, kebangsaan, ya, sosialnya itu di situ akan terbentuk. Ya. Nah, kemudian yang karakter kreatif dari sisi education-nya, jadi berkarakter yang tadi. Kemudian konsep kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka pada dasarnya kan mahasiswa ini yang jika saya katakan sebagai kurikulum fleksibel tadi, ada hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang ditetapkan di Permen itu kan total itu kan minimal 144 SKS. Ya. Nah, di situ ada 80. Nah, ini kalau kita bagi barangkali bisa kita bagi yang 84 SKS itu yang merupakan course dari prodi yang memang harus diikuti dalam prodi, kemudian ada 60 SKS. Nah, 80 SKS itu bisa dianukan semester 1 sampai 5. Jadi menyangkut kemampuan dasar dan umum ya, ciri wajib nasional,
wajib PT, wajib prodi. Nah, kemudian juga tambahan ciri program studi atau uniqueness ya, sebagai prodi. Kalau core-nya nanti barangkali diteruskan bersama asosiasi, harus mengacu dari asosiasi. Kemudian yang 60 SKS inilah yang bisa dikatakan sebagai mata kuliah MPKM yang untuk penguatan kompetensi tadi. Bisa juga di luar prodi, bisa juga 40 SKS di luar PT. Nah, kemudian capaian belajarannya juga tetap kalau kami sebaiknya tetap mengacu di sini. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi artinya ketika mahasiswa itu melakukan suatu magang atau kegiatan di lain, itu memang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperkuat tadi minat dan bakatnya tadi yang berbasis ya tentu saja capaian pembelajaran lulusan. Nah, kemudian mungkin tingkatannya barangkali kalau tingkatannya MPKM ini kan dari yang sebenarnya karena sebenarnya bebas ya, merdeka artinya bisa dikatakan bebas, sebenarnya ya tidak mengikuti mengambil mata kuliah di luar pun ya tidak masalah di situ. Ya. Kemudian juga mungkin hanya prodi tingkat kedua itu mengambil di tingkat prodi 1 PT saja, bisa juga berikutnya mungkin lebih jauh lagi keluar PT. Ya. Yang terakhir tidak cuma di prodi luar PT tapi juga barangkali juga organisasi non PT atau institusi non PT. Nah, struktur kurikulumnya 84 ini yang bisa 1 sampai 5. Nah, kemudian yang 20 SKS ini bisa sekitar rancangan seperti 3 sampai 6. Kemudian yang lintas PT itu lintas PT bisa 5 sampai 8 dan barangkali yang terakhir itu yang non PT ya, misalnya termasuk dengan magang itu bisa juga antara semester 6 sampai 8. Kemudian tahapan rekonstruksi kurikulum MPKM. Yang pertama yang dilakukan identifikasi mata kuliah wajib untuk capaian pembelajaran prodi. Ada mata kuliah wajib PT, wajib universitas, wajib perguruan tinggi, wajib universitas, wajib fakultas, wajib prodi. Maksudnya PT itu nasional ya, untuk membedakan universitas. Teman wajib fakultas, wajib prodi. Prodi ini bisa juga mata kuliah dasar, umum, konsep, ataupun terapan yang semua 84. Kemudian itu kan mata kuliah wajib pilihan penguatan atau capaian pembelajaran lulusan yang tadi untuk MPKM tadi. Sebenarnya tidak cuma terbatas mata kuliah lanjutan ya, tapi juga masalah kuliah dasar, masalah umum, konsep, terapan yang memang di prodi tersebut itu merasa kurang. Ya, artinya SDM-nya juga dan lain sebagainya, sarana dan prasarana, maka mahasiswa bisa mengambil di yang lain. Mata kuliah wajib PT, universitas, dan fakultas dan yang prodi ya. Mata kuliah wajib perguruan tinggi nasional itu agama, bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Kemudian wajib universitas ini ya contohnya ya, bela negara, Muhammadiyah, kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin yayasan karena sebagai suatu yayasan dengan di latar belakangi suatu semangat tertentu ya. Jadi seperti UPN ini karena di bawah Menham ya dulu itu ada dan bela negara dan lain sebagainya. Jadi mungkin masing-masing universitas bisa berbeda-beda. Kemudian fakultas karena bisa juga antar fakultas itu memiliki visi yang berbeda meskipun sama-sama fakultas pertanian dengan uniqueness tersendiri. Jadi itu mungkin bisa juga jadi ada mata kuliah yang wajib atau mungkin ya sifatnya umum seperti pengantar pertanian, pengantar ekonomi pertanian, sistem pertanian berkelanjutan, jadi suatu yang konsep-konsep umum yang memang perlu atau ilmu dasar yang secara umum itu memang perlu ya. Pertanian presisi bisa juga ditambahkan sekarang. Kemudian mata kuliah pendukung kompetensi standar agroteknologi untuk pendukung. Nah, pendukung itu juga mata kuliah dasar termasuk agroteknologi,
perlindungan tanaman, ilmu tanah contohnya. Kemudian mata kuliah kalau yang pendukung, contoh dasar agroekoteknologi, genetika, ekonomi pertanian, kesehatan tanah, terapan, pengendalian hayati, pemulihan tanaman, untuk konsep sistem pertanian berkelanjutan, metodologi, metode penelitian, rancangan penelitian, dan sebagainya. Mata kuliah pilihan penguatan kompetensi. Ya. Ini bisa juga ada yang linear, prodi, tapi sebenarnya boleh. Jadi dalam MPKM ini boleh non-linear. Kalau yang linear barangkali tidak terlalu banyak masalah. Ya. Kegiatan MPKM di luar PT supaya fleksibel dapat diselenggarakan semester terbuka. Ini barangkali untuk lebih fleksibel karena kalau mengambil mata kuliah, jadi nanti rekoksinya akan lebih mudah. Itu ketika kita kurikulum kita itu dengan sistem terbuka tadi. Jadi mata kuliah itu bisa keluar di meter ganjil maupun genap. Jadi di tempat mengambil mata kuliahnya di partner, di tempat perguruan tinggi partner itu tidak tergantung di sana, tidak harus sama, ya, tidak harus semester genap, tidak harus semester gasal, ya, karena kita sudah memang kita bisa memadai di kedua semester genap maupun semester gasal. Kemudian yang non linear ini di luar prodi yang sejenis yang boleh, ya. Jadi untuk memudahkan sistem administrasi online perlu dimuat rumah yang dibuka setiap semester, misalnya Kapita Selekta 1, Kapita Selekta 2 dan seterusnya. Ini jadi wadah-wadah yang umum, ya. Yang umum yang bisa untuk memadai. Jadi ini cuma strategi salah strategis. Jadi dengan mata kuliah tadi Selekta, jadi itu akan lebih fleksibel. Kemudian penguatan kompetensi yang 20-60 SS tadi kan bentuknya kan ada macam-macam, nah mungkin hanya prodi ke prodi, PT yang sama, itu bisa satu arah, bisa juga balik arah, dua arah. Kemudian juga untuk antar perguruan tinggi, yang PT yang berbeda di sini bisa juga satu arah, jadi bolak-balik gitu ya. Jadi ada pertukaran mata kuliah, tapi bisa juga hanya satu arah. Prodi yang satu tidak tidak memberikan mata kuliah pada prodi yang partnernya, jadi misalnya gitu. Kemudian institusi non PT, ya ini juga satu arah, bisa juga. Tapi yang jelas ini yang khususnya baik dengan PT yang berbeda maupun dengan non PT, tentu saja harus didasari dengan MOU. Kemudian strategi implementasi dalam kegiatan mahasiswa MPKM, ya, yang ada 8 di situ, ini kita revisi lagi. Jadi mungkin juga udah sejak tahun 2021 kemarin, 2020-2021 yang banyak mengikuti barangkali kegiatan, karena ada 8 itu kegiatan dalam MPKM tadi. Yang pertama magang, praktek kerja, ya. Saya juga di perusahaan, pemerintah, atau praktek kerja mandiri. Ya. Sebenarnya juga dalam implementasi untuk yang praktek kerja ini sebenarnya juga bisa mandiri, tapi lebih kerja yang lebih terstruktur. Ya. Proyek di desa, pemberdayaan, potensi, dan solusi sosial. Kemudian mengajar di sekolah non formal, itu implementasinya dalam bentuk mengajar di SMK pertanian, daerah 3T atau pemberdayaan masyarakat. Kemudian berikutnya kegiatan pertukaran pelajar. Ini antar prodi, baik yang di nasional maupun internasional. Kemudian penelitian atau riset, kegiatan atau riset, ya, merancang, melakukan penelitian. Kemudian kegiatan wirausaha, praktek usaha produksi tanaman mandiri atau bermitra. Nah, kemudian studi atau proyek independen, itu membuat program mandiri untuk pemberdayaan masyarakat kerja paket mandiri. Yang terakhir proyek kemanusiaan atau kegiatan sosial. Berikutnya implementasi kegiatan MPKM melalui KNT atau kuliah kerja nyata tematik.
Kuliah kerja nyata tematik ini ya tentunya sangat baik ya untuk mendukung terutama untuk capaian pembelajaran yang kelompok sikap. Ya. Pendidikan ini hidup untuk belajar, hidup, membaur di masyarakat, bisa juga membangun meninggalkan social sense-nya kepada mahasiswa. Menunjukkan potensi untuk pemberdayaan atau permasalahan untuk merumuskan solusi yang ada di desa. Ini dirancang minimal 1 semester untuk direkognisi setara dengan LKS atau 2 semester setara MKS. Nah, kalau 40 semester ya, nah ini sebaik termasuk tugas akhir sebaiknya, karena itu di semester-semester terakhir. Untuk pertukaran mahasiswa ini kan juga pemerintah memfasilitasi, ada beberapa bentuk ini yang permata atau pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara. Kemudian berikutnya ada sistem alih kredit dengan teknologi informasi atau permata sakti, ya, dan pertukaran mahasiswa merdeka. Dan mungkin yang internasional itu ada yang AIMS ya, Asian International Mobile of Student. Nah, ini memang masih perguruan tinggi terbatas yang bisa mengakses di sini. Ini tentu saja sangat baik untuk penguatan kompetensi bidang yang kurang memenuhi standar, terutama dari sumber daya manusianya dan sarana prasarana. Bisa juga ini sebagai sarana benchmarking, ya. Jadi kalau bisa mengetahui lah di sana, apa itu silabinya kayak apa gitu. Jadi kalau kita di RPS ya, jadi bisa melihat mata kuliah pengelolaan hama terpadu itu kalau di prodi sana itu begini juga untuk bisa juga melihat lah dengan prodi yang lain. Belum optimal ini kelemahannya ini pada umumnya ya kurang optimal karena struktur kurikulum prodi asal berbeda dengan prodi pos, seperti berbeda SKS, semester dan lain sebagainya. Jadi ini kadang-kadang pulang itu ya seperti mahasiswa UNS yang pada ikut AIMS itu kadang-kadang di sana mengikuti mata kuliah hanya 8 SKS, tapi yang direkognisi itu barangkali bisa hanya cuma 6, hanya 8, karena di sana kadang-kadang juga mewajibkan mata kuliah tertentu yang sama sekali tidak relevan, tapi ya tidak masalah. Jadi mahasiswa akan tetap mendapatkan tambahan untuk tapi pengetahuan tertentu. Ya. Kemudian dapat dioptimalkan dengan perjanjian kerjasama bentuk join kurikulum dan multi bidang prodi. Jadi kalau ada bentuk join kurikulum ya jelas itu karena programnya sama ya, itu paling efektif. Cuma di sini join kurikulum ini kan ya rata-rata terbatas. Ya. Kalau kita bisa menyepakati semua ya, sehingga terbangun struktur kurikulumnya, rangkaian mata kuliahnya di semesternya itu akan lebih mudah ya. Cuma nanti barangkali keterikatan uniqueness-nya tadi ya barangkali jadi akan membatasi. Program 1 semester setara dengan 12 SKS dengan. Kemudian magang ini selama ini umumnya hanya 2-4 SKS dengan waktu yang pendek 1-2 bulan, sehingga ya sebenarnya magang ini bisa dikatakan tidak terlalu efektif. Nah, perlu dirancang kalau dilaksanakan 1 atau 2 semester untuk mendapat rekognisi karena 20-40 SKS. Ini harus dasari kerjasama diformalkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan MOU. Kegiatan kewirausahaan, pemberdayaan mitra petani atau lainnya, usaha tani produksi tanaman, bisa juga mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk pemberdayaan dan solusi. Nah, kegiatan dirancang sampai 1-2 semester untuk direkognisi dengan 20-40 SKS. Nah, kemudian rancangan MBKM. Dalam MBKM ini yang pertama adalah rancangan membentuk sejumlah mata kuliah yang akan digunakan untuk penyetaraan atau ekuivalensi. Harus tetap berbasis profil capaian pembelajaran. Yang kedua, penentuan SKS dirancang sesuai jam pembelajaran. Dan dikti itu kan 50, kalau kuliah tatap muka 50 menit, untuk yang praktek itu kan 1 SKS itu
178 menit. Kemudian untuk kegiatan yang banyak lapangan seperti magang, KKN tematik, sebenarnya SKS prakteknya bisa juga diperbanyak. Mata kuliah soft skill seperti yang termasuk sikap seperti kerjasama, komunikasi, semangat kerja, perilaku, ini juga bisa didikkan. Bapak sekalian yang menghormati, ini kita refresh lagi profil yang disepakati dari asosiasi untuk agroteknologi atau agroekoteknologi. Yang pertama adalah praktisi produksi tanaman, peneliti produksi tanaman, dan juga wirausaha. Jadi ini tidak harus persis seperti ini. Tadi prodi-prodi juga bisa masih mengembangkan yang lain, tapi yang penting di situ cukup rasional dan bisa terwujud ya. Jadi untuk praktisi ini mampu merencanakan pengolahan lahan untuk usaha produksi tanaman berdasarkan ilmu dan pengetahuan teknologi terkini bidang produksi tanaman berkelanjutan. Yang berikutnya adalah peneliti produksi tanaman mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis hasil penelitian, mengembangkan bidang teknologi produksi tanaman yang produktif, efektif, dan efisien, serta mengkomunikasikan dalam bentuk karya ilmiah tertulis maupun tulisan. Meskipun di sini ya kalau untuk S1 sebenarnya belum peneliti, jadi asisten peneliti, lebih ke asisten peneliti, namun paling tidak orientasinya kita standar di sana. Jadi kalau nanti kerja biasanya pertama itu sebagai asisten. Kemudian wirausaha produksi tanaman. Dengan deskripsi mampu menangkap peluang, merencanakan, dan melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan orientasi pasar secara ekonomi. Nah ini contoh kerja magang wirausahaan perkebunan kelapa sawit rancangan kurikulum. Ini rancangan kurikulum yang bisa sampai dengan termasuk di sini ya kegiatan. Jadi kalau profilnya praktisi produksi tanaman dengan capaian belajar lulusannya mampu merencanakan melaksanakan pengelolaan lahan untuk usaha produksi tanaman berdasarkan ilmu dan pengetahuan teknologi terkini bidang produksi tanaman berkelanjutan. Mata kuliah yang bisa untuk kan karena perkebunan ini ada pengelolaan, maka pengelolaan manajemen perkebunan, analisis usaha tani perkebunan, pengelolaan benih, pengelolaan dan hiburan tanah, pengelolaan tanaman, pengelolaan gulma, pengelolaan hama dan penyakit tumbuhan, panen pasca panen, komunikasi bisnis, usulan penelitian, skripsi, seminar. Nah, di sini jadi termasuk tugas akhir. Ini jadi kalau magang dalam waktu yang lama sebaiknya tetap dengan tugas akhir. Ini bentuk yang lain, contoh yang lain. Untuk yang kerja mandiri. Jadi sebenarnya dalam MBKM itu tidak harus ikut di dalam suatu institusi ya. Termasuk prodi pun jika bisa membuat suatu bentuk kegiatan yang bisa diakses oleh mahasiswa. Bentuk usaha misalnya di lapangan, bentuk praktek pertanian berkelanjutan atau apa begitu. Yang kemudian ada kegiatan-kegiatan yang terstruktur bisa diambil mahasiswa, bisa terlibat di situ sebagai bentuk magang di situ. Atau mungkin juga bisa juga kerja mandiri ya. Jadi ini untuk dengan itu misalnya di sini ini profil yang bisa dipraktik produksi tanaman, kemudian kewirausahaan ya. Maka mata kuliah tadi industri tani, pengelolaan benih, pengelolaan tanah, pengetanaman ya. Jadi misalnya di sini produksi padi sayur organik misalnya gitu ya. Maka di situ pengelolaan mata kuliah terkait yang perlukan di lapangan yang pokok itu bisa menjadi mata kuliah untuk rekognisi. Kemudian KKN tematik ini juga mata kuliah dalam KKN yang pemberdayaan wanatani. Jadi misalnya di sini wanatani ya, kan bisa juga mata kuliah analisis usaha tani, pengelolaan benih, pengelolaan tanah dan air,
pengelolaan tanaman, pengelolaan gulma, pengelolaan hama dan penyakit, badan pasca panen, penyuluhan pertanian, usulan penelitian, termasuk skripsi ini. Bahkan publikasi juga barangkali juga bisa. Jadi kalau mau dimasukkan di sini, jadi bersama asosiasi atau mitra itu bisa. Kegiatan di PT ataupun di non PT ini ya, ini untuk bisa cepat lulus, ini sebaiknya memang struktur kurikulum itu selesai teori 6 semester. Dapat sehingga kemudian untuk yang MPKM ya bisa dirancang 2 semester. Ya. Bisa juga di semester 5, di semester 6. Rekognisi dan evaluasi kegiatan MPKM ke mata kuliah dan SKS. Yang pertama, setiap kegiatan harus direkognisi menjadi mata kuliah dengan CPMK yang merupakan CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini menjadi panduan pelaksanaan kegiatan MPKM. CPMK penting dikomunikasikan dengan institusi pembimbing dengan lapangan. Kegiatan MPKM agar dapat tercapai. Jadi CPMK ini perlu disampaikan, disepakati sebenarnya kalau yang idealnya itu dengan institusi, jadi tempat magangnya. Sehingga sama pembimbing lapangan juga bisa mengarahkan apa yang kurang atau yang apa yang diperlukan. Setiap kegiatan MPKM direncanakan dan ditetapkan melalui penelitian usulan yang divalidasi oleh tim validator atau istilah lain yang ditunjuk prodi. Jadi perencanaan ini sebenarnya terencana. Jadi kalau magang itu mata kuliahnya apa yang untuk merekognisi. Jadi nanti akan lebih terarah. Jadi tidak memakai format kosong. Format kosong ya di dalam panduan itu bisa, tetapi saya bisa dibayangkan kalau dari awal itu tanpa persiapan, tanpa jelas rencana yang jelas, nanti apa ya akan juga kurang optimal. Mungkin terakhir, tahapan strategi implementasi kurikulum MPKM yang pertama adalah identifikasi mata kuliah wajib dan penciri prodi yang sebanyak 40 SKS. Kemudian kedua, identifikasi mata kuliah yang dapat diambil di prodi lain dalam PT sendiri atau yang 20 SKS. Kemudian yang ketiga, identifikasi mata kuliah yang dapat diambil dari prodi jenis di luar PT melalui kerjasama dan fasilitasi mata kuliah yang 20 SKS. Dan yang empat, identifikasi makul yang telah ada atau baru untuk mendukung paket kegiatan mandiri ataupun kerjasama dengan institusi non-PT guna misalnya hak mahasiswa 20-14 KS. Yang kelima, inventarisasi pendekatan penjajakan ke prodi jenis PT lain, institusi non-PT untuk melakukan kerjasama mengembangkan MPKM melalui PKS. Yang terakhir, mengembangkan sistem administrasi MPKM. Jadi sumber utama yang bacaan wajib. Jadi kalau kita bicara kurikulum MPKM ya Dirjen ini yang panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali yang kita sajikan nanti bisa dilanjutkan nanti diskusi. Terus